Sebuah video tersebar di mana sejumlah masyarakat melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Di dalam rekaman video tersebut, sejumlah laki-laki dan perempuan turun gunung dengan melewati tebing usai diduga menggelar rangkaian haji di gunung yang tingginya 2.845 mdpl. Aksi berbahaya seperti ini harus dilakukan oleh sejumlah warga karena diduga sebagai rangkaian haji yang harus dilalui saat berhaji di Gunung Bawakaraeng. Katanya teman-teman, melakukan haji di sini dikhususkan bagi mereka yang belum memiliki cukup biaya untuk melakukan haji di Mekah. Sehingga gunung tersebut dijadikan sebagai alternatifnya. Nah, menariknya teman-teman, fenomena begini juga terjadi di beberapa tempat lainnya dan menjadi kepercayaan lokal di sana. Biasanya, keyakinan begini diwarisi secara turun-temurun pada warga pelosok dan pedesaan. Contohnya seperti di Provinsi Nuristan, negara Afghanistan. Di sana ada sebuah gunung yang oleh warga setempat meyakini bahwa di sana mereka dapat melakukan ibadah haji. Dan turun dari gunung itu dikatakan bahwa mereka sudah berhaji seperti itu. It looks like a house behind you, right over there, kind of built into the rock. Does anyone live there? No, this village is famous by the name of Baitullah, which is the name of Mecca. Here it was not possible to people go to the pilgrimage from here, and they made a house here and they put it a holy name. After that, the people was coming here to do their pilgrimage, and it was accepted as a Haji person. So they did pilgrimage in that house up there? Yeah. Can you hear that? Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Di Aceh teman-teman, ada sebuah gua yang diyakini memiliki misteri dapat menembus ke kota Mekah. Namanya adalah Gua Tujuh Laweng, karena berada di Desa Laweng ya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Nah, gua yang terletak di antara Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Bate ini mempunyai 7 pintu utama. Salah satu pintunya itu diyakini oleh masyarakat lokal bisa tembus ke kota Mekah. Nah, kepercayaan seperti ini itu telah berkembang secara turun-temurun di wilayah sekitarnya. Di mana menurut cerita, Gua 7 tersebut terdiri dari 28 gua dengan 7 pintu utamanya, yakni sebagai pintu pembuka menuju gua selanjutnya. Jadi hanya 7 pintu yang bisa dimasuki ya. Sedangkan saat ini hanya tersisa 4 pintu yang masih terbuka lebar. Ada cerita bahwa dahulu orang-orang soleh itu melakukan ibadah ke Baitullah di Mekah atau mungkin juga pelaksanaan haji dengan memasuki gua ini, dan ujung terowongannya itu akan menembus kota Mekah. Menurut pemandunya, gua ini adalah gua suci di mana semua aulia berkumpul di sini. Ketika mereka berjalan menyusuri pintu-pintu gua, buat yang hatinya bersih maka akan berakhir ke kota Mekah, namun buat hatinya kotor maka akan berakhir di laut. Selain itu teman-teman, gua ini juga dikatakan sebagai tempat sakral untuk bertapa, sebuah ritual musyrik yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Tentu saja ini adalah ritual yang berasal dari Hindu-Buddha sebelum penduduk kawasan setempat memeluk Islam kan gitu. Nah, masalahnya sampai sekarang ada saja yang menganggap wajar jika ada orang Islam yang melakukan pertapaan di gua di tempat-tempat yang seperti ini, padahal jelas-jelas itu bukan bagian dari ajaran Islam. Nah, dari beberapa tulisan yang disebutkan, dulunya gua tersebut dihuni oleh para ulama dan kerajaan-kerajaan. Karena banyak peninggalan di dalamnya yang bisa diambil sampai saat ini. Meskipun harus melalui proses pertapaan, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu katanya. Jadi dikatakan ulama yang berasal dari daerah Jawa itu pernah berhasil mengambil pusaka berupa keris selama pertapaannya dalam gua tersebut. Nah, saking masyhurnya legenda tentang gua ini, hampir dipastikan semua orang Aceh, khususnya penduduk sekitar, itu pernah mendengar tentang legenda gua ini. Bahkan berkunjung ke gua ini itu tidak hanya sebatas dianggap berwisata, melainkan disebut juga sebagai ziarah, yakni ziarah Gua 7 katanya. Sehingga berkunjung ke gua ini itu seperti berkunjung ke tempat-tempat keramat lainnya, seperti petilasan, kuburan, dan tempat-tempat sakral yang lainnya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini semua hanyalah legenda masyarakat, mitos dan tahayul. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, masyarakat kita memang terlalu senang dengan cerita-cerita mitos yang sebenarnya tidak akan pernah dapat dibuktikan. Namun cerita-ceritanya itu tetap saja diyakini.
Tanpa dipungkiri, ini sebenarnya adalah mentifak yang terwarisi dari tradisi Hindu-Buddha dari India sejak masa silam. Nah teman-teman, gua lain yang serupa seperti Gua 7 ini adalah Gua Safarwadi yang ada di Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, gua ini teman-teman sudah masyhur di kalangan masyarakat setempat, diyakini sebagai tempat sakral dan keramat, di mana para wali dan aulia itu dikatakan melakukan semedi dan bertapa di sana. Nah, dinamai Safarwadi itu berasal dari dua kata. Safar, yakni perjalanan, dan wadi yang artinya jurang. Karena memang berada di atas jurang seperti itu ya. Nah, mitosnya teman-teman, gua ini memiliki kemampuan teleportasi juga. Di mana katanya dahulu para wali-wali yang bertandang di gua-gua ini itu akan memasuki pintu gua tersebut untuk berteleportasi ke tempat dan negeri lain, khususnya teleportasi tembus ke negeri Mekah seperti itu ya. Di dalamnya teman-teman ada satu terowongan yang disebut terowongan haji karena diyakini sebagai jalur menuju Mekah. Terowongan tersebut sekarang sudah dipagari dikarenakan dulu ada warga yang masuk ke dalamnya dan tersesat lalu hilang. Ya, dulu di sini dinamakan jalan ke Mekah, bekasnya Sebu Muhi. Ya, dia semenjak di sini, dia ke Mekah jalannya lewat sini, masuk ke lubang ini, nembus bumi ke sini. Dia kan Jumatan di Mekah lewat sini. Dia balik lewat sini lagi. Masya Allah pemirsa. Jadi sholat Jumatan di Mekah juga. Ya. Jadi ya memang udah karomahnya ya Pak ya. Nah dengan kepercayaan demikian, maka kita tidak heran jika ada video yang tersebar di internet di mana warga melakukan talbiyah di depan terowongan haji ini. Ya ini bukan berarti mereka melakukan ritual haji ya, melainkan talbiyah dilakukan dengan keyakinan bahwa di balik terowongan tersebut, di balik goa itu adalah kota Mekah. Legenda masyhur ini membuat situs ini menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi. Nah, ada ritual wajib bagi mereka yang hendak masuk ke dalam gua ini, di mana pada pintu masuk gua tersebut, para penziarah wajib mengumandangkan azan. Kemudian barulah kuncen dan para pemandu itu membawa pengunjung masuk ke dalam gua yang panjangnya kurang lebih 540 meter itu. Keramatnya gua ini itu tidak lepas dari sosok Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama yang mengislamkan kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya yang sebelumnya penduduknya itu warganya itu memeluk agama Hindu, di mana beliau menggunakan gua tersebut untuk beribadah dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Diceritakan bahwa sebelum beliau mengislamkan kawasan setempat, beliau sempat belajar dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Nah, apakah mungkin selama di Aceh, Syekh Muhyi ini pernah ke Gua 7 buat teleportasi ke Mekah juga? Namun keyakinan mitos teleportasi ke Mekah buat ibadah haji itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang ini teman-teman. Karena siapapun yang pergi haji melalui gua ini, dia akan ditangkap oleh polisi Saudi karena tidak membawa visa haji. Ya kita tunggu aja lah, mungkin nanti ada teknologi gaib lain yang bisa menciptakan visa haji secara gaib. Yang pastinya teman-teman, baik Gua 7 maupun Gua Safarwadi ini oleh masyarakat setempat tidak dijadikan sebagai alternatif untuk ibadah haji, walaupun diyakini dapat tembus ke kota Mekah. Dalam artian, orang-orang yang berkunjung ke goa-goa ini itu tidak dikatakan bahwa mereka telah melakukan haji seperti itu ya. Nah, orang Aceh dan warga sekitar itu sepertinya juga tidak terlalu mempercayai soal mitos kekeramatan Gua 7 ini. Oleh karenanya, situs ziarah Gua 7 ini itu tidak seramai situs ziarah Gua Safarwadi yang ada di Jawa. Nah teman-teman, ada pun situs lokal yang sempat dijadikan sebagai lokasi alternatif untuk melakukan haji selain Gunung Bawakaraeng tadi, itu adalah Gunung Kerinci di kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menurut berita yang ditulis pada tahun 2021, diketahui bahwa ada sebuah aliran yang bernama Jamiatul Islamiyah yang meyakini bahwa jika pergi naik ke Gunung Kerinci tersebut, maka sudah bisa dikatakan naik haji. Akan tetapi menurut suatu berita diklarifikasi bahwa Jamaah Islamiyah ini mereka naik ke Gunung Kerinci ketika itu hanya buat ziarah ke makam ulama mereka, bukan naik haji gitu ya, katanya seperti itu. Dengan demikian teman-teman, maka satu-satunya situs lokasi yang diyakini bisa dijadikan tempat untuk alternatif ibadah haji itu hanya Gunung Bawakaraeng di kawasan Sulawesi Selatan. Satu-satunya tempat di mana jika dikunjungi
maka sudah dikatakan berhaji ketika kita melakukan ritual di sana oleh masyarakat setempat. Nah teman-teman, Bawah Karayeng itu memiliki arti Bawa yakni mulut dan Karayeng artinya Tuhan. Jadi Gunung Bawah Karayeng itu diartikan sebagai gunung mulut Tuhan. Penganut sinkretisme di wilayah sekitar gunung ini itu meyakini Gunung Bawah Karayeng sebagai tempat pertemuan para wali. Nah, dengan keyakinan seperti itu, gunung ini selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar pada tiap bulan Hari Raya Idul Adha, di mana tepat pada tanggal 10 Zulhijjah mereka melakukan salat Idul Adha di puncak Gunung Bawah Karayeng atau di puncak Gunung Lumpuh Batang seperti itu ya. Sebelumnya juga MUI Kabupaten Goa bersama pemerintahan Kecamatan Tinggi Moncong itu telah melakukan kesepakatan untuk menutup jalur pendakian ritual haji di Gunung Bawah Karayeng tersebut. Namun belakangan ritual haji di gunung tersebut kembali dilakukan warga sekitar karena dianggap sebagai warisan leluhur. Jadi mereka datang dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan secara berkelompok pada H-3 jelang Idul Adha dengan membawa sesajen untuk ritual keselamatan seperti beras, telur, ayam, dan kambing seperti itu. Dan mereka menuju ke puncak Gunung Bawah Karayeng. Nah, berdasarkan penelusuran, video tersebut itu diduga video yang berasal dari tahun 2023. Di mana menurut informasi, kakek Bahri yang berusia 60 tahun, warga Dusun JK hilang di Gunung Bawah Karayeng. Warga tersebut mendaki ke Gunung Karayeng pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang lalu. Nah, saat berangkat ke Gunung Bawah Karayeng, kakek Bahri tidak sendirian. Ia berangkat dengan 16 warga Sinjai. Dalam rombongan itu terdapat 7 perempuan dan 9 laki-laki. Belakangan diketahui jika kakek Bahari hilang terpisah dari rombongan lainnya saat tiba di pos ke-10. Bahari bersama 15 rekannya itu pergi naik ke Gunung Bawah Karayeng membawa kambing untuk dijadikan media ritual ya. Dan salah satu di antara mereka diketahui adalah seorang dukun. Jadi video yang viral itu sebenarnya adalah video yang berasal dari tahun 2023 yang lalu ya. Namun terlepas dari itu semua, yang pasti keyakinan bahwa berziarah ke tempat-tempat yang diyakini dapat dijadikan sebagai alternatif ibadah haji itu adalah sesat. Karena tentu tidak sesuai dengan manasik yang diajarkan oleh Nabi. Keyakinan-keyakinan mitos, tahayul, dan sinkretisme kuno di masa silam itu sudah dapat kita tinggalkan. Karena ada sebagian oknum yang mereka ini memanfaatkan keyakinan legenda masyarakat untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang lugu, dari masyarakat yang awam seperti itu. Tapi ya, bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, klik like dan share-nya, dan juga tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya di channel Rabbanians ID. Serta kalau channel ini didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video yang punya kolom komentar semat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf bagi kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Abdillah mohon diri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.